Bismillahirrahmanirrahim. Aji-ajiku Pancasona, pesona ing jiwa ragaku, ngukir lan jiwa ragaku. Pancasona, Pancasona, ingsun aji-ajiku Pancasona. Aji-ajiku Pancasona, ingsun Pancasona, ingsun Pancasona. Dumateng ilmu Pancasona, ingsun Pancasona, manjinga sira badan jiwa lan raga ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terima kasih saudaraku semua. Bacaan di sini mempelajari ilmu Pancasona dari sosok misterius tersebut. Perlu diketahui, sosok misterius tersebut sepertinya bacaan tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya ucapkan terima kasih semuanya saudara saya, subscriber lover dimanapun berada, terutama subscriber Bacaan Channel. Semuanya adalah saudara saya dan channel dari Baden Saridin. Karena memang saya akan melakukan ilmu dalam arti dari sosok misterius tersebut. Ilmu tersebut akan saya pelajari. Semoga Allah memberkati saya, semoga Allah melindungi saya, mengizinkan saya untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Ilmu tersebut adalah Pancasona, di mana Pancasona itu kalau orang Jawa katakanlah bila sedulur papat lah, 5 pancar seperti itu, di mana ilmu tersebut ada di dalam diri kita. Sedulur papat atau Pancasona itu ada kesamaan dalam arti di dalam hidup kita punya saudara kakang kawah di hari-hari seperti itu. Wajahnya sama dan wujudnya sama, bahkan lahir pun hari pun sama seperti itu. Maka dari itu
tidak panjang lebar, Bajan akan belajar untuk mempraktekkan. Semoga dengan doa panjenengan semua, Bajan bisa melaksanakan ilmu ini dan bisa menggunakan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Aji-ajiku Pancasona, pesona ing jiwa ragaku, ngukir lan jiwa ragaku. Pancasona, Pancasona, ingsun aji-ajiku Pancasona. Aji-ajiku Pancasona, ingsun Pancasona, ingsun Pancasona. Dumateng ilmu Pancasona, ingsun Pancasona, manjinga sira badan jiwa lan raga ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Terima kasih saudaraku semua. Bacaan di sini eh, mempelajari ilmu Pancasona dari sosok misterius tersebut. Perlu diketahui sosok misterius tersebut sepertinya Bacaan tidak asing lagi. Mungkin Bacaan tidak bisa menyebutkan siapa beliau, tetapi saya hafal betul suara yang disampaikan kepada saya. Tapi Bacaan tidak bisa menyebutkan siapa orangnya karena memang itu mungkin untuk Bacaan sendiri. Dan saya perlu jelaskan di sini apa sih itu ilmu Pancasona. Di sini adalah gambaran pribadi kita. Kalau orang Jawa bilang itu sedulur papat. Katakanlah cedek tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Dalam arti dekat tanpa bersentuhan dan jauh tanpa wangenan itu adalah filsafat orang Jawa. Orang Jawa bilang bahwa cedek tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Semuanya di dekat kita, tapi kita tidak bisa bersentuhan. Itulah namanya sedulur papat di dalam diri kita. Nah, sedulur papat tadi itu memiliki karakter dan sifat masing-masing. Contoh, sifat tersebut adalah yang suka makan, terus ada yang suka marah, berbentuk nafsu seperti itu. Itu pun sudah pembawaan kita dari lahir, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi memang dibekali empat nafsu tadi. Tugas dari nafsu tersebut adalah menemani kita di dalam dunia. Makanya di luar sana banyak sifat-sifat mungkin yang sombong, mungkin yang katakanlah sering marah dan sebagainya. Itu memang timbul dari sedulur-sedulur papat tadi. Nah, kita sebagai pancernya, sedulur papat lima pancer itu, pancer adalah pribadi kita sendiri. Ya wujud ini. Nah, tugas kita sebagai pancer ini adalah mengondisikan di mana nafsu tersebut harus ada batas-batasnya. Kalau nafsu tersebut misalnya jumlahnya 4, ya harus rata. 10%, 10%, 10%. Jika kita satu contoh kurang katakanlah kena pergaulan dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya, akhirnya timbul rasa emosi, rasa amarah lah ini. Ini berarti yang menonjol sifat amarahnya tadi. Pada di situ ada sifat penyabar juga di situ sebetulnya. Ibarat di situ ada apinya, di situ pula ada airnya. Jika kita bisa mengondisikan 4 tadi dengan jumlah yang sama, otomatis dalam kehidupan kita tenang, kedamaian itu ada. Tetapi kalau kita tidak mengondisikan 4 tadi, otomatis yang gejolak nafsu-nafsu yang berdatangan. Nanti mungkin ada seseorang yang kaya, kita iri dan sebagainya. Itu adalah bentuk sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu Mbah Jan sering menyebutkan bahwa musuh yang paling terberat adalah diri kita. Kenapa Mbah kok diri kita? Ya karena kita ini dibawa dikasih Tuhan tuh tadi sedulur papat lima pancer tadi. Itu kalau orang Jawa ya, versi Jawa. Maka dari itu ibarat satu kusir itu 4 kuda. Itu motivasinya seperti itu. Ibarat satu kusir diri kita sendiri, kudanya tadi 4. Jika kita bisa menjalankan 4 kuda tersebut searah, sejalan, otomatis dalam hidup kita akan menemui ketenangan, kedamaian, rezeki yang banyak. Itu pasti.
Karena memang salah satu kunci dari rezeki, salah satu kunci dari keselamatan dunia akhirat itu adalah di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya memberikan masukan, motivasi, khotbah dan sebagainya. Makanya terkadang Bacan bilang ke panjenengan semua, ambil sisi positifnya. Sisi negatifnya jangan dipakai. Nah, dari situ panjenengan bisa memakai masukan-masukan Bacan ini jika baik, jika menurut panjenengan cocok, silakan dipakai. Karena sebanyak apapun saya berkomentar, sebanyak apapun masukan saya, jika panjenengan tidak bisa menerima, otomatis percuma. Itu satu contoh. Ya, yang bisa menerima yang mana, Mbak? Ya dalam diri kita. Kalau panjenengan sudah bisa mengondisikan 4 tadi, dari nafsu, amarah, ini dan sebagainya, otomatis hidup panjenengan ibarat panjenengan itu naik kusir, naik kuda. Seperti itu bendi, diibaratkan kudanya itu 4. 4 itu terdiri dari nafsu-nafsu. Lah, kusirnya itu diri kita. Jika kita bisa mengarahkan 4 kuda tadi, mengatur 4 kuda tadi, otomatis kita naiki bendi tersebut enak. Berhenti ya berhenti, jalan ya jalan. Tetapi kalau panjenengan tidak bisa mengondisikan atau menstabilkan 4 kuda tadi, yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Begitu pula hidup kita. Hidup kita kalau begitu ya gak karu-karuan. Peredamnya itu tidak ada. Itulah makanya Mbah Jan sering ngomong ke panjenengan semua, musuh yang paling terberat adalah dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Seandainya panjenengan sudah punya iman yang kuat di dalam diri kita, meskipun panjenengan dipengaruhi teman atau siapapun, pasti panjenengan tidak bisa kena pengaruh. Coba pikirkan benar apa enggak mohon Mbah. Tetapi kalau panjenengan mungkin kurang sholat, kurang bersolawat dan sebagainya, apa yang pernah disampaikan beliau, bersampaikan guru saya itu, mungkin panjenengan sudah tahu, ya itu panjenengan pakai. Kesabaranmu adalah kesaktianmu. Nah, kalau panjenengan bisa sabar, otomatis masukan-masukan dari luar yang jelek itu tidak mungkin bisa masuk di dalam diri kita karena kita sudah punya fondasi kesabaran. Tetapi kalau panjenengan menggunakan ego ini sampean, emosi ini sampean, otomatis orang bicara A, otomatis panjenengan terpancing lah dengan amarah tersebut. Jadi voltase-voltase dari 4 tadi harus bisa diukur dalam diri kita. Yang bisa ngatur siapa? Ya diri kita, bukan saya, bukan siapapun. Ya panjenengan sendiri yang bisa mengatur dari keempat kuda tadi. Jika panjenengan bisa memberikan katakanlah mengatur dari 4 kuda tadi sejalan, searus, seiman dan sebagainya, itu mungkin insya Allah panjenengan menjalani hidup ke depannya nanti juga enak. Karena memang sudah terkontrol. Ibarat kalau kereta api, kalau naik, kalau lewat di rel kereta api pasti itu lancar. Itu satu contoh. Tetapi kalau kereta api nanti tidak lewat jalannya, otomatis di jalan aspal ya nggak bisa jalan. Dalam arti tidak bisa jalan dalam hidup kita. Apa tujuan kita dalam hidup? Itu contoh. Makanya sesuatu itu kalau lewat jalannya, lewat aturannya, itu pasti enak. Maka dari itu Mbah Jan sering memberikan masukan-masukan panjenengan, Mbah Jan dari Kejawen, apakah sedulur papat itu harus bisa dimengerti dan harus kita tahu. Loh, caranya gimana Mbah? Ya menurut orang Jawa, setiap hari kelahiran panjenengan silakan berpuasa. Puasa jangan Ramadan cok. Puasa harian dalam arti setiap hari kelahiran sampean satu contoh Rebu Legi dan sebagainya itu orang Jawa. Karena apa? Di situ di hari itulah Allah memberikan mujizat kepada kamu. Hari Rabu misalnya, hari Rabu si A lahirlah kamu ke dunia. Hari itu hari bersejarah bagi kamu. Jika kamu melupakan sejarah kamu, saya nggak tahu.
Wong sejarah Indonesia hari proklamasi itu diperingati karena apa? Di hari 17 Agustus itu itulah hari mujizat bagi Allah untuk memerdekakan Indonesia ini, tanah tercinta kita ini. Nah, kita kembali ke dalam diri kita. Jika kita tidak lupa sejarah kita, di mana kita lahir di hari itu, ya tolong, itu buat kebaikan panjenengan, bukan saya. Jika Anda mengerti dengan sejarah kamu sendiri, kamu akan dimengerti juga. Kamu pasti diberi kemudahan segalanya. Kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam beribadah, dan kemudahan lain-lain lah, banyak sekali itu. Silahkan dipraktekkan. Omongan Bajan ini silahkan dipraktekkan. Bajan bisa jamin bahwa semua itu kenyataan. Panjenengan, khususnya orang Jawa, pasti tahu. Orang-orang lain, mungkin nenek, kakek panjenengan dulu pernah menceritakan seperti itu. Misalnya, setiap hari kelahiran kita dikasih kembang, telur, dan sebagainya. Itu bukan musyrik. Itu karena kita ingin memperingati hari kelahiran kita dengan keharuman. Dengan harum, bunga mawar itu harum. Itu gak masalah. Tidak ada unsur untuk memanggil setan dan sebagainya, tidak ada. Satu contoh begini. Panjenengan di dalam diri panjenengan itu punya teman, namanya sedulur papa tadi. Jika panjenengan tidak mengerti akan teman-teman tadi, otomatis panjenengan jika punya kesulitan pasti dibiarkan. Contoh misalnya, kita ngomong logika saja. Kamu punya teman sekolah dan sebagainya. Kamu baik sama teman sekolah kamu itu. Gak punya uang kamu pinjami, lapar kamu kasih makan. Otomatis jika kamu punya kesulitan, tanpa disuruh, teman itu tadi pasti membantu kamu. Karena kamu sudah mengerti sama dia. Itu logikanya. Betul apa enggak? Bajan bilang. Maka dari itu orang Jawa bilang bejo ciloko itu tergantung pada diri kita. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala jika kita terjadi permasalahan yang enggak karu-karuan. Itu memang kuncinya dari kita. Sebab akibat. Menabur itu menuai. Itulah hidup. Maka dari itu kita harus tahu betul. Apa sih menjadi tujuan hidup kita? Orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Kita harus tahu asal kita. Dan kita harus bisa tahu kembali kemana setelah ini ke dunia ini. Sering sekali Mbak Jan memberi contoh seperti Hari Raya Idul Fitri. Jika panjenengan semua bekerja di luar kota, di luar negeri pun, jika panjenengan punya orang tua, di desa sekecil apapun pasti panjenengan mudik. Di mana kamu berasal, di situ kamu kembali. Itu salah satu contoh. Contoh kecil orang Islam mencontohkan seperti itu. Hari Raya Idul Fitri. Dari manapun, kamu kerja di manapun, pasti kamu kembali ke desa kamu, di mana asal kamu. Kamu pasti menemui orang tua dan sebagainya. Betul apa enggak? Itu satu contoh nyata, fakta yang saya bicarakan, bukan abal-abal. Maka dari itu, Mbak Jan akan lebih mengupas tuntas tentang sedulur papat, tentang ilmu Pancasona tersebut. Orang yang melupakan sejarahnya, itu saya sangat kecewa sekali. Maka dari itu saya bilang, Arab digarap, Jawa digowo. Dalam arti Jawa digowo, Arab digarap. Semua kita rangkul, agama yang baik. Semua demi kebaikan. Seperti itu, contoh-contoh dari Mbah Jan seperti itu. Makanya kunci dari utama kita harus bisa menyelarasikan, mengondisikan, menyetabilkan sedulur kawat tadi. Karena rasa ego, rasa emosi, rasa amarah datangnya bukan dari orang lain. Ya datangnya dari diri kita. Jika kita sudah mengendalikan nafsu-nafsu tersebut, dalam arti kita menyelaraskan, ada cobaan apapun, ada kata-kata apapun, paling kita hanya sabar. Itulah satu contoh. Biasanya dari kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak bisa memupuk
hawa nafsu tersebut menjadi baik, kamu kena omongan sedikit marah karena tidak ada kontrolnya, tidak ada remote-nya, seperti itu. Itu bacaan bilang seperti itu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih semuanya kepada subscriber lover saya dimanapun. Terus dukung Bacaan Channel, subscribe Bacaan Channel. Saya akan memberikan masukan-masukan ke panjenengan semua tentang apa hidup ini. Jangan memandang fisik, jangan memandang kelakuan dari Bacaan, mungkin Bacaan dulu dukun santet dan sebagainya. Tetapi ingat, apa yang saya sampaikan itu paling ingat. Boleh benci saya, boleh. Tetapi apa yang saya utarakan, saya ucapkan itu nyata semua. Bisa dipraktekkan panjenengan semua. Itu menurut Bacaan seperti itu. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk menebarkan kebaikan karena memang semua ini adalah tugas dari beliau. Selalu menebar kebaikan, jangan bosan-bosan berbuat baik. Itulah prinsip dari Bacaan. Maka dari itu, sore hari ini terima kasih saya sudah belajar mempelajari ilmu Pancasona tersebut untuk menolong sesama, untuk menebarkan kebaikan. Terima kasih semuanya, subscribe lover dimanapun berada. Terus subscribe ya, subscribe Bacaan Channel. Subscribe Bacaan Channel, saya doakan yang subscribe saya doakan panjang umur, banyak rezekinya, banyak wawasannya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.